Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan status tenaga honorer yang rencananya akan diubah menjadi tenaga kontrak. Untuk itu kepada rekan-rekan sekalian silakan disimak secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi yang utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, saat ini masih banyak yang menunggu kejelasan dari status tenaga honorer di tahun 2023. Oleh karena ada kabar mengenai penghapusan honorer pada akhir tahun 2023 ini. Bahkan sudah ada kabar baru lagi jika status tenaga honorer ini nantinya tidak jadi dihapuskan dan akan dirubah statusnya menjadi tenaga kontrak saja. Menanggapi hal itu, Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas langsung memberikan pernyataan. Kementerian PAN RB sendiri seperti diketahui bersama telah mengeluarkan surat edaran untuk menghapus tenaga honorer yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 November tahun 2023. Penghapusan ini berlaku untuk pemerintah pusat dan daerah sehingga nantinya tidak boleh lagi melakukan rekrutmen dan mempekerjakan tenaga honorer di instansi pemerintahan. Tentu rencana itu membuat sebagian besar non-aparatur sipil negara menjadi khawatir karena merasa status tenaga honorer mereka terancam akan dihapus dan tidak memiliki pekerjaan lagi. Para tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara yang telah mengabdi secara lama juga merasa hal ini tidak adil karena akan dihapus begitu saja oleh pemerintah, padahal di sisi lain mereka telah mengabdi untuk pemerintahan selama hampir puluhan tahun. Hingga saat ini saja para pegawai non-ASN belum mendapatkan kesejahteraan yang layak, terutama untuk tenaga honorer dan tenaga kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, Menpan telah melakukan rapat dengan beberapa asosiasi pemerintah daerah di seluruh Indonesia dan DPR. Azwar Anas juga telah menyampaikan beberapa solusi bersama terkait dengan penghapusan tenaga non-ASN. Opsi yang pertama, seperti yang disampaikan, yakni melakukan pengangkatan semua non-ASN menjadi pegawai aparatur sipil negara. Namun menurutnya hal ini nantinya dapat membuat APBN menjadi lebih berat. Opsi yang kedua adalah melakukan penghapusan semua honorer, namun hal ini dapat berdampak pada naiknya jumlah pengangguran di Indonesia. Selanjutnya opsi yang ketiga, yakni melakukan pengangkatan pegawai non-ASN sesuai dengan seleksi dan pada skala prioritas saja. Mengenai opsi ketiga ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara saat ini masih melakukan rapat dan diskusi untuk mencari jalan keluar terbaik yang sesuai dengan sisi kemanusiaan para tenaga honorer. Selain itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara juga menyampaikan opsi alternatif keempat untuk menyelesaikan permasalahan penanganan honorer. Pada opsi keempat ini, yakni melakukan perubahan status non-ASN dengan membuat sistem kontrak melalui jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan atau bisa disebut freelance. Terkait dengan opsi keempat ini, Azwar Anas masih melakukan pendalaman lebih lanjut apakah opsi ini dapat menjadi solusi terbaik bagi pegawai non-aparatur sipil negara. Jika status tenaga honorer nantinya dirubah menjadi tenaga kontrak, maka mereka tidak perlu lagi untuk pergi ke kantor secara terus-menerus dan dapat memanfaatkan waktu luangnya untuk mencari tambahan penghasilan lain.